رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله فخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala yafqahu alaina hukumul waridin wa yaj'alna min ulama'i al-amilin kama qawlana ya Allah yursilu min salati wa qira'atina ila wahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat wa ila arwah al-mu'assisina wal mutabarin hadha majlis kama Alhamdulillah Allah ulama imam syekhna fi muqaddimah syekhuna al-alama syekh ya Syekh Hasan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengulungi wa billahi Allah yubarik fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi marwana wa yarham amalana wa yaqdim ya hawaina ala hadhihi ya bilal bawadih a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amal yang hormati para guru bahasa kita, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah majelis taklim mu'allim yang syar'i hadami. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 24 Rajab 1443 bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2022. Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat, sehingga semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga berangkat dari tempat yang mulia ini keluarga mu'alim yang telah menyediakan segala macam fasilitas sehingga kita bisa mengaji semuanya tercatat di sisinya oleh amal ibadah yang diterima dan sebagai kita
hadal ahli khalatun min wajhain. Maka jika dikatakan, maksudnya jika dikatakan apabila ada orang menyoal, artinya bertanya. Pertanyaannya pakai hadal ahli khalatun min wajhain. Pada surat ini tadi kemarin kan judulnya Umar bin Khattab menulis surat kepada Al-Qadhi Abu Musa Al-Asy'ari. Pada waktu zaman Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin, beliau buat surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari menunjuk Abu Musa sebagai qadhi, dan sekaligus isi suratnya itu menerangkan tentang syarat-syarat al-qada, syarat-syarat ya, artinya seseorang menjadi qadhi, menerangkan tentang hukum-hukum bertaklid itu. Apakah qadhi boleh bertaklid? Dan qadhi itu seharusnya mujtahid. Qadhi itu harusnya dia itu ada persoalan langsung, dia itu ijtihad sendiri. Nah sekarang seandainya qadhi bertaklid mengikuti pendapat para imam, itu ditanya dalam surat Umar yang Umar kirim kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Kemarin suratnya sudah kita baca. Itu ada yang mengkritik surat, isi suratnya Umar dikritik oleh seseorang berupa pertanyaan. Dia bertanya, "Fi hadal ahli khalalun min wajhain." Dalam al-ahli itu artinya surat yang Umar tulis kepada Abu Musa, ada khalal, ada apa? Ada khalal itu kan kerusakan, ada kekurangan, yaitu dua. Kalau diperhatikan ada dua wajhain, ada dua bentuk kekurangan. Yang pertama ahadihima, boleh dibaca ahadihima, yaitu pada dari wajhain. Boleh ahaduma, boleh wahuma, ahaduma wahuma. Kalau ahadihima berarti pada dari wajhain. Boleh juga ahadahuma, ahli itu ahli ahadahuma, boleh ada ahadahuma, ahaduma, ahadihima. Nah, boleh itu kalau kamu punya alasan. Kalau nggak tahu alasan boleh. Ada dua. Pertama ahaduhuma, ahadahima, ahadihima, ahaduma, ahadahuma. Kulluhu dalam ditaklid. Isi surat Umar itu huluhu, ada huluhu sunyinya tidak menyebut lafaz taklid, di mana taklid itu tanah itu wilayah ya. Dengan adanya taklid maka sahlah wilayahnya. Wilayahnya Abu Musa Al-Asy'ari yang diberikan ditunjuk beliau menjadi qadhi. Nah di situ tidak mengandung lafaz qalat juga kan itu. Dan kalau untuk seorang jadi pejabat ada ijab atau qabul gitu. Qalat juga kan begitu. Kemudian ada yang qalat juga ya. Atau mu'ayyinuka, nah ini aku tunjuk kamu, nah itu nggak ada seperti itu. Dengan kan kata-kata ijab itu dari ijab itu uqalli juga, nah itu sahlah seorang yang ditunjuk dari qadhi, dari wali. Nah itu di surat Umar nggak ada tuh. Wasani yang keduanya kekurangannya itu adalah i'tibaru bisyuhudi ada latar zahiri. I'tibaru Umar memandang, dalam surat itu Umar memandang, Umar menghitung, Umar menjadikan barometer ukuran tentang saksi. Nah, yang dijadikan patokan oleh Umar, saksi dalam surat itu saksi zahir. Jadi orang kalau zahirnya baik, maka itu memenuhi persyaratan dia menjadi seorang saksi. Kan saksi itu nggak sembarangan. Saksi apa ya? Saksi nikah, ya.
saksi perkara, itu mesti orang itu adalah yang jadi saksi itu orang benar lah bahasa kita. Orang fasik nggak boleh jadi saksi. Ya. Nah ini yang dipandang oleh Umar, yang dijadikan patokan oleh Umar, lohirnya orang itu lohirnya orang baik itulah. Wal mu'tabaru ini ada batin. Nah, sedangkan yang dipandang menurut lain-lain bukan hanya lohir, batinnya juga. Ba'dal kasbi wal masalah. Ya tentu kalau untuk hakikat batin sulit, namun harus dikasbi, harus diungkap dulu siapa dia, tanya dulu, ya. Itu kan orang mau masuk kerja ini kan ada surat dari kepolisian. Orang mau melamar kerja, kan ada surat kepolisian bahwa orang ini belum masuk kerja lagi, gitu kan? Itu sebenarnya al-kasbi wal masalah. Nggak bisa gitu-gitu aja. Bahkan suratnya itu kalau polisi udah kasih surat itu ada berlaku sampai tanggal sekian. Ya. Kalau seandainya udah lewat tanggal, nah itu bentar lagi dari polisi menunjukkan dia berperilaku baik. Nah gitu. Nah itu, jadi nggak bisa secara lohirnya aja, tapi harus dibahas dulu, tanya dulu. Benar ada orang baik baru diterima jadi saksi. Nah ini kan isi surat Umar ngasih tahu aturan-aturan yang harus dilakukan oleh Abu Musa saat nanti dia menjadi khotib gitu. Nah itu ada dua kekurangan. Nah yang kritik mungkin yang pertama katanya guru dan lapis takbir, Umar tidak mengatakan aku tunjuk kamu. Nah yang kedua dianggap masalah saksi itu cukup dengan lohir. Nah, baiknya lohir yang baik itu nggak perlu ditanya, nggak perlu jawab. Nah kalau pertanyaan seperti itu gila, jawabannya itu. Ya, tadi kan pertanyaan. Kalau ada orang nanya seperti itu, jawab di sini. Amma quluhu an lafzi taklid, adapun ya tidak adanya lafaz taklid, sunyinya tidak adanya lafaz taklid. Umar tidak mengatakan pukul itu kan, ya agak alulah kopian. Nah, tidak ada kata-kata itu. Papi jawabannya atau papi jawabannya dua. Satu, ahaduhuma anak taklida ya tapat dulu tapat. Nah, jadi taklid walaupun nggak ada di surat lafaz taklid, sebelumnya Umar ngirim surat, Umar udah bilang kamu itu ya, ini udah secara lafaz. Kalau ini kan secara kitabah, kalau ini kan secara tulisan ya. Jadi Umar mentaklid Abu Musa hanya menjadikan Abu Musa sebagai kopi diucapkan ya. Ya walaupun di suratnya ada, kan lebih dahulu udah pernah dikasih tahu oleh Umar kamu itu apa bunyi lafaz ya, ucapan gitu, bukan ya. Ini kan yang diperbincangkan isi surat ya. Setelah beliau jadi kopi baru Umar ngirim suratnya gitu. Nah, berarti sebelum ngirim surat Abu Musa sudah apa? Nah ini dilantik lah bahasa kita dengan kata-kata. Wada'al ada maksulan ala wasayah wal ahkam ya. Nah sedangkan ada ini maksud ada itu surat. Dengan isi surat itu hanya terbatas pesan-pesan. Umar pesan ya, kalau kamu nanti ya jadi menghakimi orang ini. Jadi surat itu bukannya surat pelantikan, pesan Abu Musa setelah Abu Musa dilantik. Jadi walaupun kagak menyebut taklid itu udah diucapkan pakai lisan sebelumnya. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, anak al-fadl ahli atau ma'ani taklid. Kalau kita perhatikan itu isi suratnya Umar itu sendiri mudah mengandung makna. Jadi nggak mungkin kalau Umar ngasih peraturan ini ke Rasulullah umum saya lantik, kan nggak mungkin. Kalau saya Umar ngomong sama yang bukan dilantik. Jadi Umar pesan-pesan setelah dilantik gitu.
Jadi lafaz-lafaz kata-kata Umar, kata tulisan Umar kalau surat itu sudah mengandung apa? Sudah mengandung arti taklif itu. Seperti mana coba dalam surat itu kemarin? Paham tuh, ya, tidak anta ilaik tuh. Wahai Musa, paham tidak anta ilaik. Pahamilah apabila kamu dilantik. Oh, karena berarti sudah dilantik itu kata-kata itu. Ya. Ada lagi kata di surat itu lagi kemarin ini paman asbor bayinatan akhod kalah haki itu paman asbor apabila kamu ya nanti ya memutuskan suatu perkara yang bertengkar itu mendatangkan bayinat ada saksinya ya akhod kalah haki ya kalau ada saksinya ada dibuat yang saling yang saling bermusuhan, yang satu mengaku ini, yang satu mengingkari. Nah, itu dia begitu. Kalau memang yang mengaku itu punya bukti, ya, akhir talahu haki, ambillah haknya. Gitu. Nah ini kata-kata ini udah menunjukkan bahwa Abu Musa itu udah ditaklif. Nggak mungkin kalau Abu Musa belum diangkat dari kawat pesan seperti ini. Ya. Jadi nggak perlu dipersoalkan. Jadi ini kata Umar dalam surat itu waman akhor bayinatan akhor talahu dihaki. Ini wa illa masih kata-kata Umar wa illa istahlal qadiyah ya. Alaihi wa illa istahlal qadiyah kalau memang tidak ada saksi itu ya. Istahlal qadiyah ya artinya kalau nggak ada saksi ya yang ngaku-ngaku itu jadi dengerin ini kalau dia nggak punya saksi nggak dengerin. Nah kemudian barulah dengerin siapa itu yang mengingkari. Kalau memang tidak ada saksi istahlal qadiyah ya perkara ini ya udah ya diputusin. Jadi yang ngaku-ngaku itu nggak benar, nggak punya bukti buat ngaku-ngaku. Pasal pahwahil awamir ma'asyawahil khalqumyan an-nabit. Nah dengan adanya isi surat Umar itu mengandung perintah yang harus dilakukan saat kamu menjadi kaum ini. Ada lagi syawahilul hal, saksi-saksi hal ya. Jadi ada syawahilul hal, artinya hal-hal keadaan ya. Jadi kan ini hal, ada lisanul hal, ada lisanul maqal gitu. Ya, yang dipersoalkan kan lisanul maqal. Kenapa? Lisanul halnya sudah menunjukkan sudah ya Pak ini. Sudah ya. Jadi mungkin anda kita tidak perlu lagi Umar mengatakan saya nanti betul lisanul halnya sudah menyatakan Abu Musa itu dari Nabi. Ya udah, itu jawaban pertama. Ya, kan ada dua kekurangan. Dan jawab kekurangan yang kedua tadi dalam suratnya Umar itu yang dipandang oleh Umar, yang menjadi ukuran oleh Umar saksi itu cukup orang baik secara lahir gitu. Itu dipersoalkan itu. Dijawab di sini. Amat ibaruhu bisuhudi adalah tauhid. Adapun Umar memandang menghitung menjadikan patokan seorang saksi cukup baik secara lahir. Jawab ini. Ini jawaban. Ada jawaban juga. Satu, ahaduma anahu yajuzu ayakuna mimman jawab tarik. Boleh syarat itu yang lahirnya aja. Mimman jawab tarik artinya bagi yang berpendapat seperti itu boleh. Nah kemudian pada kalau ikhbaran anek ikhwadihi fihi la amroni. Nah ini bukan perintah, boleh mengikuti pendapat yang mengatakan zahir, khususnya zaman sekarang ini kan kalau yang batin susah saja harus kita orang diselidiki orang yang batin susah. Jadi orang menikah juga susah saksinya gitu. Cukup kalau dilihat
orang baik secara lahir, nah udah. Jadi pada kalau ihbaran anak tiga dihibihi la amradihi. Jadi bagi mereka yang mengatakan syaratnya itu mesti yang batin juga baik, itu hanya penyebutannya aja, bukan merupakan suatu perintah yang harus terpenuhi, bukan. Wasani maknahu, ya, yang kedua maknahu annahu ba'dal kasbi wal masalah qubul. Ini bukan berarti saksi itu dilihat secara zahir baik, enggak, tapi bakal kasbi, tanya dulu tadi. Ya seperti tadi itu, mana surat perilaku baik, tuh setelah ditanya dibuka, nah qubul deh. Dari anggap dulu itu orang baik, ya. Malam yalhar jurhun, nah, selama tidak ada jurhun itu menyerukan, kan ada mustalah hadis syarat rawi itu tidak ada jurh, ya apa itu menyerukan, ya tidak ada kekurangan jurh, ada jurh wa ta'dil. Ta'dil itu sikoh. Kalau ada jurh, nah, maka hadis tadi turun dari darajah sahih bisa jadi dhaif, bisa jadi maudhu. Jurh itu ada aib-aib, ya. Jadi selama tidak nampak, ya, selama tidak nampak keburukan, ya, nah itu, ya, udah dianggap dia itu zahirnya baik, ya. Ilah majnudan bihadin, kecuali orang yang pernah, ini mereka surat kepolisian ternyata belum pernah belum pernah di penjara, itu kan, kalau udah pernah di penjara, kecuali majnudan bihadin, kecuali orang yang jadi saksi itu pernah dikenakan hukuman had, hukuman cambuk. Kan kalau dicambuk berarti dulunya pernah dicambuk 40 kali, ya, pernah menuduh orang baik-baik, ya, dituduh dari sini dicambuk 80 kali, ya, itu. Jadi hukuman-hukuman dalam Islam dua, ada hukuman fisik, ada hukuman mental. Nah, kalau hukuman fisik itu dicambuk, jadi fisiknya sakit dicambuk. Kalau mental ditonton, makanya menerapkan hukuman eksekusi itu nggak boleh dalam kamar, harus disaksikan, ya. Oh ibadah namun ini, ya. Habis sholat Jumat kan orang banyak tuh, nah kita mari sama-sama kita nyaksiin ada orang yang supaya malu, kalau malu kan berarti ya nggak mulai, atau supaya orang yang nonton takut, ya. Kalau kita melakukan seperti itu, ntar kita bikin, nah itu hubungan mental itu tuh merasa malu. Bahkan kata Allah setelah dipaula ikahumul fasikun, orang yang pernah melakukan itu di samping dia itu dicambuk rasa sakit, dicap, kalau bahasa Bali bilang dicap orang fasik. Kalau orang fasik udah nggak bisa diterima jadi saksi. Innal ladzina tabu, nah kecuali yang tobat, ya. Di sini dikatakan kecuali majnudan bihadin nggak bisa diterima jadi saksi, kecuali orang tobat. Kalau memang dia nggak pernah melakukan pelanggaran, nggak pernah, ya itu zahirnya orang baik. Walau saya al-qadi wa in amat wilayah dulu dibayar, udah selesai tadi itu jawabannya udah selesai. Itu tadi kan ada apa tuh? Nah, tadi kan ada kritikan. Udah jawab tuh dengan dua jawaban. Nah sekarang titik. Nah sekarang ngomong berikut lain lagi masalah. Walaysa lihadzal qadi wa in amat wilayatuhu jibayatan faraid. Nah, seorang qadi tidaklah, ya, tugasnya itu tidaklah amat wilayah itu, tidaklah, ya, kekuasaannya merata sampai jibayatan faraid, memungut pajak. Nah, jadi itu yang memungut pajak lain lagi, lain jabat gitu. Jadi seorang qadi, ya, seorang qadi, banyak gubernur
kekuasaannya umum tapi nggak meliputi apa? Nggak meliputi kibayatan kholat itu. Wa in amat, walaupun wilayahnya umum namun tidaklah apa ya, wilayah apa kibayat itu kan mau pakai kan lain itu kan bagi itu kholat itu kan pakai kibayat mau pakai di anak masri bau maupun ala iwaihi juga karena apa masrof ya, penerimaan pajak atau penyaluran pajak itu maupun ya, terhenti ala iwaihi. Artinya urusan bukan urusan gubernur itu lain yang wilayah Yuyus bukan Kuyus Jim itu yang Jim Kuyus Jim ya Kuyus itu urusan apa? Wilayah Kuyus artinya ini apa namanya ketua apa bala tentara itu urusannya itu bukan yang kopi itu kalau untuk urusan pajak. Paham amal selamat ada pun sedekah, selamat pun zakat, selamat itu. Ada pun pemungutan zakat, penyaluran zakat, ya. Nah itu pun bukan urusan gubernur, bukan. Ya. Pak ini maksud binadirin kharajat an umum. Ini ada khusus nadir, ada kalau amil, ada amilnya khusus. Itu kekhususan kerjaan amil itu bukan kerjaan gubernur itu. Nah, berarti udah kharajat min umum wilayah itu keluar dari umum wilayahnya gubernur. Baik. Wa illam yundab laha nadir, kalau memang tidak ada petugas khusus untuk menangani zakat ini. Nah, gimana tuh? Apakah gubernur itu? Nah, gini. Kalau ada pertanyaan itu, wa illam yundab laha nadir, apabila tidak ada orang yang khusus, pegawai yang khusus apa itu mengambil zakat dan menyalurkan zakat, apakah itu termasuk tugas si gubernur? Nah, itu jawabannya. Apabila ada yang berpendapat tanhulu, nah baru datang tanhulu di umumnya wilayah di orang nggak ada petugas khusus. Nah ini payak diluhang yang ahliha. Nah barulah gubernur tadi itu ya, yapit artinya menghimpun zakat, mengumpulkan yang ahliha dari pewajib pada zakat. Kemudian apa? Pada si pahak diusahanya barulah disampaikan kepada apa? Mustahil. Kalau memang nggak ada pegawai khusus. Di antara hukumilah, ya, karena zakat ini termasuk hukumilah. Ya. Iman samalah bagi ulama yang mengatakan hak zakat itu termasuk hak Allah. Ya. Karena hak Allah harus qadi. Ya. Wakil ada yang mengatakan latakul bila wilayah ada yang mengatakan mengucapkan menyalurkan zakat bukan tugas gubernur, ya, nggak termasuk, ya. Wayakun manu'an minat ta'arud lah, oleh karena itu dilarang gubernur ta'arud lah, nanti mencampuri gitu, mencampuri urusan apa? Bukan, ya nah min hukukil amwal. Nah kalau zakat itu digolongin hukukul amwal, nah ya, berarti baru boleh. Tapi kalau digolongin hukukul nah ini boleh ikut campur. Kalau digolongin hukukul amwal, haknya harta gitu ya. Nah itu boleh si kodi, boleh gubernur campur kalau nggak ada bawah khusus. Alati tahmilu alati hadil a'imah yang mengatakan hak ini hakul amal zakat itu ijtihad ulama. Maka dari kalau di imamatil Jumat wal ayat demikian juga mengenai apakah gubernur itu yang menjadi imam, ya, menjadi imam sholat Jumat dan sholat Id. Waktu zaman Rasulullah dia jadi presiden, dia juga yang di khatib, dia juga jadi imam sholat Jumat, dia juga yang jadi imam sholat ini bercuti waladha. Nah sekarang pertanyaannya, apakah gubernur itu yang mengimami juga itu cuma hari Id? Nah
ya sholatnya imam Jumat. Nah, maksudnya imam sholat Jumat. Ya. Nah, jawabannya fa'ama ikanat wilayatuhu khosotan fahya men'akilatun ala khususiha wa maksud rodun nawar ala matakom manatu. Nah, dilihat apabila kekuasaan kota itu khusus, kan ada gubernur, nah setelah gubernur ada bawahannya khusus, wali kota itu khusus. Nah, kalau memang kekuasaannya itu khusus, fahya menakidah sah sholat Jumat diimami oleh ini dulu kan, ini kalau mau mengikuti aturan, ini kan aturan Islam. Ayo mengakibatkan sah ala khusus dia mengimami daerah dia di mana dia berada. Kaman kalau tiba imam kodam dan ahkam autifil hukmi diikrorin guna bainah. Sebagaimana apa nih? Kaman kulidal kolok seperti orang yang ditunjuk menjadi apa? Pegawai. Imam kodam pada pekerjaan yang telah kita terangkan, awal hukmi atau memutuskan suatu hukum diikrorin guna bainah. Nah itu lah. Jadi apabila ada orang yang mengaku ini pertama kali ikrar. Nah, ikrar apa ikrar? Orang yang dituduh itu mengakui. Nah, kalau orang yang dituduh mengakui nggak perlu bainah. Uang saya diutang sama dia, atau uang saya pakai sama dia, dia pakai itu iya benar. Nah itu nggak perlu bainah. Nah tapi kalau yang saya tuduh itu nggak ngaku, nah baru yang nuduh itu harus apa? Saksi. Nah, dia nggak ngaku, saya yang nuduh nggak punya saksi, ya udah dia terusin satu perkara itu. Nah berarti tuduhan itu nggak benar. Dan ada ikrar, ada bainah. Nah sekarang seseorang yang nuduh saksi nggak ada, yang dituduh nggak mengakui, saksi nggak ada. Nah itu jangan dibubarin dulu kalau nggak ada saksi. Nah yang dituduh harus bersaksi. Saya bilang, saya nuduh orang, yang dituduh nggak mengakui, sedangkan saya yang nuduh nggak punya saksi. Nah yang dituduh sumpah. Coba apa sumpahnya? Demi Allah, nggak benar tuduhan. Ya udah selesai. Nah, tetapi kalau yang dituduh itu nggak berani sumpah, nah, maka kembali sumpah itu kepada yang nuduh. Kita berani nggak sumpah? Demi Allah bahwa dia mengutang sama saya. Nah, gitu. Kan diberikan kesempatan orang yang meninggal bikin sumpah, dia disuruh sumpah nggak mau. Nah, maka sumpah itu balik kepada siapa? Nah, untuk sumpah ini sebagai ganti daripada apa? Ya mungkin waktu dia ngutang kelupaan bikin kwitansi. Balik lagi kepada yang itu berani ya disumpah. Yang berani sumpah, sedangkan yang dituduh nggak berani. Nah, berarti yang dimakan orang yang benar. Itu aturan-aturan. Jadi dikatakan fa'ama ikanat wilayah mukhasafah yang menakhiratun ala khususnya wa maksiratun ala nawab ala matalomanat juga kaman kalau ada kolok tiba di mangkota belakang oke hukum diikrar guna beda tuh beliau utang itu tadi tidak lagi ada saksi. Nah udah nggak perlu mendengar orang yang dituduh. Kalau nggak ada saksi, orang yang dituduh dipersilakan bersumpah. Kalau dia nggak mau bersumpah, yang bersumpah kembali pada orang yang menuduh. Tapi kalau soal nikah nggak bisa, ya. Kalau utang piutang masih bisa, tapi kalau yang namanya nikah nggak bisa itu. Sebab nikah ini lain, kan? Ya, efek dari nikah ini keturunan apa susah. Kalau nikah agak berat ini. Guna manaki, kalau nikah harus benar-benar. Ya. Jadi nggak bisa semua nikah. Aubi muqaddar binisobin. Aubi, ya, amin. Mikdar binisob
ya sih ada taklid. Nah kalau apa nih ya, apa ukuran nisab, nah ya zakat bisa ya sih ada taklid. Lah ya sih boleh maula ayat adamu ya, titik udah. Nah ini berbicara masalah yang la ya sih boleh maula ayat adamu di anaha istinabatun asohat umuman khususan kalau kalah. Adapun maula, maula ini artinya ya, seorang apa ini? Ya, maula ini kan dulunya budak, ya, kemudian dimerdekakan. Ya, jadi seperti Abu Bakar memerdekakan Bilal. Nah itu berarti Bilal maulanya Abu Bakar. Ya. Dulu kan Bilal itu hamba dimerdekakan oleh Abu Bakar, artinya dimerdekakan lillahi ta'ala. Nah itu maula, Bilal itu maulanya Abu Bakar. La yasihu lil maula ayat ada ya, kalau maula bekas budak seseorang yang dimerdekakan oleh seseorang itu tidak boleh jatah ada ya. Apa itu? Dia tidak boleh, dia itu apa itu kalau bahasanya menikahi, dia harus minta izin, kecuali kalau dia itu dijadikan wakil oleh kayak memerdekakan baru sohat. Kalau dia tidak nanya tadi ini nggak bisa, walaupun dia pernah dimerdekakan. Jadi hukumnya maula itu sama seperti mukalla. Kalau orang mukalla berarti sudah diberikan mandat. Nah, kalau belum diberikan mandat tidak boleh. Baik, nah sampai di sini aslun wa yajuzu ayakun al-qadi aman Allah khusus. Kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Oke. Kalau saksi dalam pernikahan